Dan harapannya mudah-mudahan selama pengajian yang bisa tetap di sini di At-Tanwir, nanti kita bisa istirahat juga bersama. Ini pertemuan kita bagi dengan empat pertemuan. Pertama kita baca sekarang sampai sesi pertama selesai, istirahat. Mungkin bisa minum kopi atau minum minuman yang disiapkan nanti. Habis itu sesi kedua sampai sebelum duhur, istirahat kita untuk sholat duhur, istirahat siang dan makan siang. Habis setelah itu kita lanjut pertemuan ketiga sampai mau asar, dan terakhir pertemuan asar. Jadi insya Allah nih yang pian pegang buku 8 lembar itu kita akan bagi di empat pelajaran. Ini sekali lagi salah satu hal yang penting, dan kita niatkan belajar dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada lain tujuannya untuk memperbaiki diri kita dan mengkoreksi diri kita, dan mudah-mudahan dengan istiqomah mulai dari bab bersuci, nanti kita lanjut bab sholat, lalu kita lanjut sampai bab pernikahan, bab jual beli, dan mudah-mudahan pada puncaknya bab kesucian ruh kita, kesucian jiwa kita. Mudah-mudahan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bisa penunjukin juga bisa. Pakai tabletin aja apa? Kelihatan sudah ya? Pakai dulu koresponnya. Langsung kita mulai sesi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Babu wasailut taharati. Bab
yang menjelaskan tentang alat-alat atau wasilah untuk bersuci. Silakan maju. Yang pertama perlu kita pahami dalam bersuci, entah itu mandi, wudu, istinja, kemudian nanti ada yang namanya tayamum, juga ada yang namanya mensamak, menyucikan kulit dan sebagainya, nanti kita akan bahas. Itu ada alat-alatnya. Alat bersuci di mazhab kita Syafi'i ada 4. Yang pertama yang paling kuat dan paling banyak digunakan dan bisa untuk semuanya. Alat itu adalah air. Air yang bisa suci mensucikan, nanti kita akan jelaskan, disebut dengan air mutlak. Itu air yang suci dan mensucikan. Lalu yang kedua yang bisa dipakai untuk bersuci yaitu debu. Debu ataupun tanah. Nanti kita juga akan bahas syarat-syaratnya. Debu dan tanah yang bisa dipakai untuk suci mensucikan adalah debu dan tanah yang suci, tidak bertampur dengan najis dan tidak musta'mal. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di bab tayamum dan bab mensucikan dari najis mughalladhah. Debu itu kepakainya bab tayamum dan bab mensucikan dari najis mughalladhah, najisnya anjing dan babi. Dan juga ada bisa debu dipakai buat mensucikan, tetapi ini khilaf untuk air yang berubah. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga batu istinja. Ada lagi alat bersuci yang ketiga, batu istinja. Ketika kita mau istinja, bisa kita memilih air ataupun selain air. Yang kedua selain air adalah benda padat dengan syarat-syaratnya atau dikenal dengan batu istinja. Mungkin sampai sudah pernah belajar. Nanti juga kita akan bahas. Dan terakhir dabir. Ini yang jarang sekali dipakai, yaitu membersihkan kulit hewan yang najis. Jadi ada kulit hewan yang disembelih ataupun tidak disembelih, selagi selain anjing dan babi, hewan yang najis, hewan yang mati, kulitnya itu bisa disucikan. Walaupun matinya nggak disembelih, mati bangkai, seperti sapi sakit mati, kulitnya boleh diambil, dilakukan yang namanya dabir. Alatnya namanya dabir. Apa itu dabir? Sesuatu yang pedas menyengat. Kalau dulu itu pakai macam-macam, ada alat-alat kimia yang dibuat dari dedaunan, atau juga kadang-kadang bahkan dari beberapa jenis kotoran hewan, ada yang panas. Kalau sekarang misal cukup pakai sabun cuci yang keras, atau ada cairan-cairan yang bisa merontokkan bulu, bisa ngangkat najis-najis, darah dan sisa-sisa daging yang menempel di kulit. Jadi ada apapun juga itu, yang penting bisa untuk membersihkan najis yang menempel di kulit hewan tersebut. Jadi itu yang disebut dengan dabir. Sekali lagi ya, dabir itu adalah benda yang bisa ngangkat sisa-sisa darah dan sisa-sisa daging yang ada di kulit hewan. Itu dipakai, digosok untuk mensucikan kulit hewan yang najis. Entah hewannya mati dengan tanpa disembelih atau hewan najis lainnya, kulitnya bisa suci dengan syarat selain anjing dan babi. Kalau udah suci kulitnya, boleh dipakai kayak buat rebana, bahkan boleh dimakan kalau hewannya yang halal dimakan, seperti kambing, sapi. Setelah didabir kulitnya, walaupun kambingnya matinya nggak disembelih, kulitnya bisa digoreng misal jadi kerupuk dengan syarat sudah didabir. Nah itu 4 alat bersuci. Fokus utama kita yang kita bahas sekarang adalah air. Karena ini yang paling banyak kita gunakan untuk bersuci. Air itu terbagi menjadi 3 hukum. Pertama kita bagi dulu pembagian air, baru nanti penjelasannya lebih mudah. Air yang untuk bersuci itu ada 3 hukumnya. Yang pertama ada air suci dan mensucikan, disebut dengan ma'ut tohur. Ma'ut tohur. Tohur itu asli artinya suci pada dirinya dan suci
dan bisa mensucikan yang lain. Nah, di sini kita artikan kemarin air yang suci zatnya, airnya zatnya suci dan dapat digunakan untuk mensucikan najis. Mensucikan najis ditambah, mohon maaf itu ada kekurangan, dan hadas. Dan hadas. Cucikan najis, najis seperti kotoran hewan, air kencing hewan, itu namanya najis. Dan juga mensucikan hadas seperti wudu ataupun mandi. Air ini disebut dalam kitab-kitab fikih dengan sebutan air mutlak. Kalau pian mau cari apa itu air yang suci mensucikan, yang namanya air mutlak atau air netral. Kalau kita tuh nyebutnya, kelihatan itu kita bilang itu adalah air. Sama seperti sampean, ada air saya ambil pakai gayung. Kalau saya tanya apa namanya ini, pian bilang air, itu namanya air mutlak. Ada air, contohnya kayak air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun. Semuanya itu kalau saya taruh, saya kasih lihat sampean, sampean bilangnya apa? Air. Nah itu air mutlak itu ketika orang melihat, dia membilang menamainya cuman air. Makanya disebut air netral. Kalau dalam bahasa Arab mutlak, arti mutlak itu tidak ada nama lain. Ditaruh di gelas namanya air, ditaruh di ember namanya air. Tapi kalau ada lagi air yang lain, air muqayyad, yaitu air yang sudah berubah, nanti kita akan bahas. Itu kalau saya kasih lihat, sampean melihat, sampean bilangnya namanya bukan air lagi. Air gula, berarti rasanya udah jadi manis. Air teh, warnanya udah berubah dan rasanya berubah. Air harum, yang baunya sudah berubah. Itu namanya sudah bukan air lagi, sudah tidak netral lagi. Nah air ini nggak bisa dipakai untuk bersuci. Yang bisa dipakai untuk bersuci hanyalah air mutlak atau air netral. Ini penting ya, ini kaidah nanti banyak masalah di sini. Pokoknya air itu suci mensucikan kalau orang yang lihat bilang ini air netral, ini air gitu aja. Pembagian yang pertama. Lalu pembagian yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Ini pembagian hukum ya. Ada air yang kedua, airnya suci, tapi nggak bisa dipakai buat bersuci, nggak bisa dipakai untuk mensucikan najis. Jadi air yang suci zatnya, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, nggak bisa buat wudu, nggak bisa buat mandi, nggak bisa buat istinja, nggak bisa. Dan nggak bisa juga buat menghilangkan najis, entah pada baju, lantai, dan selainnya. Apa itu? Air yang suci tapi tidak mensucikan, nomor satu adalah air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air yang telah digunakan untuk bersuci wajib. Jadi air yang sudah dipakai untuk bersuci wajib. Contohnya ketika kita wudu, air untuk kita wudu, saat kita wudu membasuh pertama wajah, hukumnya apa? Ngusap wajah pertama kali pas wudu, hukumnya wajib. Nah, bekas basuhan pertama ketika basuh wajah itu airnya namanya air musta'mal. Karena dipakai untuk bersuci wajib. Basuhan kedua, usap wajah, hukumnya basuhan kedua apa? Sunnah. Tetesan dari basuhan kedua tidak musta'mal. Basuhan ketiga tidak musta'mal juga. Karena air yang dipakai untuk basuhan sunnah itu tidak jadi musta'mal. Jadi saya ambil air sekarang saya siram. Basuhan pertama yang jatuh ini musta'mal. Satu. Sudah selesai, siraman kedua yang jatuh bagaimana? Tidak musta'mal lagi. Jadi air musta'mal adalah air yang digunakan untuk basuhan wajib. Kalau saya cuci tangan biasa saja, kadang-kadang kita cuci tangan ingin bersih-bersih,
Bekas cuci tangan gimana hukumnya? Tidak musta'mal, karena cuci tangan nggak ada hukum wajibnya. Atau sampean mandi yang nggak pakai niat, tidak pakai niat, mandi biasa, bekas air yang jatuh gimana? Nggak musta'mal, karena bukan basuhan wajib. Basuhan wajib itu ya basuhan mandi wajib, siraman pertama, basuhan wudhu wajib, siraman pertama. Jadi di sini jelas ya. Jadi ini air musta'mal. Sekali lagi, apa itu air musta'mal? Air yang sudah dipakai untuk basuhan wajib. Nanti insya Allah ada tanya jawab. Jadi kalau ada yang kurang jelas, di bagian tanya jawab bisa ditanya. Dan juga ini nanti saya akan tambahkan di depan, masih ada penjelasan tentang air musta'mal. Satu ini ya, airnya suci tapi tidak mensucikan, air musta'mal. Arti musta'mal itu sudah dipakai. Bekas siraman wajah pertama kali yang jatuh ini gimana hukumnya? Musta'mal. Suci apa najis? Suci. Boleh diminum. Tapi nggak bisa dipakai buat wudhu ulang. Bahkan kalau di Fathul Mu'in dijelaskan itu bagus sekali. Air bekas wudhu selagi nggak kotor. Selagi tidak kotor bermanfaat, karena wudhu ini adalah amal ibadah. Jadi airnya itu baik, gak ada masalah. Mau diminum gak apa-apa, selagi gak kotor, selagi tidak kotor. Itu yang pertama, air suci tapi tidak bisa mensucikan. Air musta'mal dibuat nyuci baju najis, gak bisa. Air dita'mal buat ngepel kena najis, gak bisa, karena dia sudah musta'mal. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan, seperti air musta'mal dia, adalah air yang berubah. Air yang berubah karena bercampur dengan benda suci. Karena bercampur dengan benda suci. Jadi airnya tidak najis. Airnya tidak najis. Dia bercampur dengan benda suci yang lain. Sampai berubah. Dalam bahasa fikih disebut dengan air muqayyad. Disebut dengan air muqayyad, ada namanya ini. Air muqayyad. Namanya udah ganti, bukan air lagi. Seperti contoh, airnya bercampur dengan sabun. Kalau saya bawa air kayak gini, saya kasih tahu sama sampean, sampean bilangnya apa ini? Air. Tapi kalau udah ada sabunnya namanya apa? Air sabun. Mau di kamar mandi, mau ditaruh di luar, semua yang ngelihat bilang air sabun. Namanya udah berubah. Itu tadi, muqayyad itu ada nama tambahan, sudah tidak netral. Jadi arti kalimat muqayyad itu terikat dengan nama lain. Contoh lagi tinta. Ini kalau sudah dikasih tinta jadi biru. Semua yang ngelihat bilangnya namanya air tinta. Parfum jadi harum baunya. Pian mungkin ngelihat sama-sama putih, tapi pas dicium harum. Wah, ini air wangi. Atau air harum, air parfum. Namanya udah ganti. Itu suci, suci. Karena perubahannya pakai tinta. Tinta suci? Suci. Parfum suci? Suci. Sabun suci? Suci. Atau teh. Teh suci apa najis? Suci. Airnya berubah dengan teh. Suci. Boleh diminum. Ya, kalau yang dengan teh boleh diminum, jangan sabun, jangan diminum. Nah, itu kan jelas. Bisa diminum, suci, halal, tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, tidak bisa dipakai, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah di sini, ini namanya air suci tapi tidak mensucikan karena ada perubahan. Pian kiaskan, dikasih apa aja pokoknya. Dikasih gula jadi manis, ada perubahan. Dia suci tapi tidak mensucikan. Pokoknya diingat-ingat bagian ini, dia berubah. Perubahannya dengan benda suci, itu kaidahnya ya. Air yang berubah karena berubah suci. Perubahannya mengubah sifat asalnya. Yang berubah warnanya, rasanya atau baunya. Kalau nggak ada yang berubah ini, aman, tetap suci mensucikan. Saya punya botol nih kecil kayak gini, saya kasih gula sedikit, diaduk.
Bisa diminum nggak ada rasa gula sama sekali. Rasanya normal tetap. Airnya namanya apa? Tetap air suci mensucikan. Karena nggak ada perubahan. Saya punya air di gelas ketetesan tinta. Sedikit sekali. Pas dilihat nggak ada perubahan. Tetap airnya suci mensucikan. Ingat ya ini ya. Karena suci, benda suci. Jadi tetap suci mensucikan. Tapi tidak bisa tetap suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Nanti ada penjelasan tambahan. Kapan air ini tidak berubah dan kapan air ini tetap dihukumi suci mensucikan. Nanti akan ada tambahannya. Selanjutnya air najis. Air najis. Nah, ini hukum air yang ketiga adalah air najis. Air najis itu satu. Sama ya, sebetulnya satu ini sama. Cuman kalau dibagi dari dua, dari bentuk air kita bagi menjadi dua. Air yang najis, yaitu air yang terkena najis. Keadaan pertama, dia terkena najis kurang dari 2 kullah. Ada air yang kena najis dan airnya kurang dari 2 kullah. Nanti habis ini akan dibahas 2 kullah. Setelah ini kita akan bahas air 2 kullah. Jadi kalau ada air sedikit, air yang kurang dari 2 kullah terkena najis, maka hukumnya menjadi najis. Maka hukumnya menjadi najis. Walaupun tidak ada perubahan. Walaupun tidak ada perubahan. Di bawah. Walaupun tidak ada perubahan rasa, bau dan warna. Jadi air sedikit kena najis, saya punya botol kecil, punya gelas kecil, kesentuh najis, langsung najis. Belum berubah, tetap najis. Kalau yang tadi benda suci kan dilihat ada berubah enggak? Saya punya air kena tinta. Tinta najis apa suci? Suci. Airnya tidak berubah. Bagaimana hukumnya? Tetap suci mensucikan. Saya punya air kecil, kejatuhan air kencing sedikit. Hukumnya airnya gimana? Najis. Berubah tidak berubah. Kalau air sedikit langsung najis. Dan yang kedua, air banyak. Air banyak itu nanti akan dijelaskan air 2 kullah lebih. Air 2 kullah atau lebih. Itu menjadi najis jika terkena najis, yaitu air yang 2 kullah lebih, yang berubah sifatnya. Artinya warna, bau, rasanya berubah karena kena najis. Saya punya bak kamar mandi, kejatuhan kotoran cicak. Najis tidak? Kalau berubah najis. Kalau tidak berubah tidak najis. Nah, ini pembagian pertama. Ringkas saja ya. Soalnya di bawah kita jelaskan lagi nanti. Jadi air terbagi menjadi 3. Air suci mensucikan. Yang kedua, suci tidak mensucikan. Yang ketiga, air najis. Kalau air suci mensucikan boleh dipakai buat wudhu, mandi, hadas besar, mensucikan najis. Air suci tidak mensucikan hanya bisa dikonsumsi misal. Atau buat cuci baju, nggak apa-apa. Yang penting bajunya nggak ada najis. Cuman sekadar bersih-bersih, ngepel lantai, nggak apa-apa. Dikonsumsi boleh. Tapi nggak bisa buat bersihkan dari najis dan hadas. Yang ketiga, air najis. Kalau air najis apa yang dilakukan? 2 pilihan, dibuang. Air najis wajib dibuang. Nggak boleh dipakai untuk yang lain. Kecuali nanti mau disucikan, ada babnya. Habis ini kita bahas. Air najis boleh disucikan. Tapi kalau enggak, pakai yang penggunaannya nggak boleh di badan dan di pakaian. Mungkin buat nyiram tanaman, nggak apa-apa. Buat nyiram jalan yang kering, panas, nggak apa-apa. Tapi kalau nyiram jalan hati-hati, takut kena orang lain. Percikannya nanti orang mau ke masjid, lewat jalan depan rumah pian nyiramnya pakai air najis. Orangnya sih nggak ada masalah, dia nggak tahu. Karena pokoknya kalau kita ngelihat air di jalan, ada genangan air,
Hukumnya suci buat kita, total. Selagi biar nggak tahu najis. Yang kena salah itu yang nyiramnya itu. Tanggung jawab nanti di akhirat. Oke. Itu pembagian dari hukum air. Ada pembagian keempat nggak saya masukkan di sini. Karena itu sebetulnya masuk di bagian pertama. Suci mensucikan. Tapi makruh dipakai. Ada suci mensucikan tapi makruh dipakai. Boleh wudhu, sah wudhunya. Tapi makainya kita makruh. Apa itu? Air yang berubah menjadi panas karena matahari. Dikenal dengan air musyammas. Ini nggak saya masukkan karena nggak ada ini. Di Indonesia nggak ada. Syaratnya air musyammas itu satu. Dia panasnya kena matahari langsung. Jadi panasnya kena matahari langsung. Ini masih ada di Indonesia. Syarat yang kedua, wadahnya dari logam selain emas dan perak. Ini masih ada juga drum tandon yang dari besi ada. Syarat yang ketiga udah mulai susah. Kena mataharinya secara langsung. Kebanyakan tandon kita kan ditutup atasnya. Ini walaupun wadahnya stainless atau logam, kalau nggak kena langsung matahari tidak menjadi musyammas. Dan yang keempat, syaratnya ini yang nggak ada. Fi kotratin haratin, di negeri yang panas, daerah yang panas. Panas yang dimaksud bukan panas kayak kita Indonesia 30 derajat nggak masuk. Panas yang dimaksud ini dicontohkan sama kitab-kitab fikih seperti di daerah Hijaz yang panasnya sampai 50 derajat. Di Yaman, waktu kita di Hadramut, di Yaman itu sama ulama air ini nggak dimasukkan. Air Yaman di Yaman nggak masuk negara panas. Padahal panas di sana itu bukan main, 40 derajat lebih. Tapi nggak masuk daerah ini. Jadi kalau air musyammasnya di sana tetap tidak makruh menurut sebagian ulama fikih. Apalagi kita di Indonesia. Kita ini di Indonesia 38 derajat aja udah bukan main kepanasan. Jadi menurut sebagian ulama fikih nggak ada. Makanya kita nggak masukkan. Dan sekali lagi, makruhnya air musyammas itu pun cuman ketika dipakai di badan buat wudhu dan mandi. Kalau buat cuci baju nggak makruh. Makruhnya hanya di badan. Itu pembagian hukum yang pertama. Pembagian yang kedua adalah pembagian jumlah air. Ini perlu dijelaskan karena dalam pembahasan fikih ini berefek sekali. Ini berefek sekali jumlah air. Air sedikit sama air banyak beda hukumnya. Air dibagi menjadi dua. Yang pertama air sedikit. Atau disebut dengan air yang kurang dari 2 kullah. Yang kedua air banyak. Air banyak. Air yang sampai 2 kullah atau lebih. 2 kullah ini berapa? 2 kullah itu kalau hitungan kita pakai liter, itu dijelaskan di kitab 216 liter. Ini biar ingat-ingat ini aja. 2 kullah itu berapa? 216 liter kira-kira. Kurang setengah liter nggak apa-apa. Kalau dulu kurang 1 sampai 2 liter boleh. Ketika jumlah liter pakai liter Baghdad 500 liter. Karena kita liternya liter beda 216, boleh kurangnya sekitar setengah literan. Karena nggak ada hitungan pas, dipakainya kira-kira. Kullah itu kalau kata ulama, kalau wadahnya kotak, kubus, setiap rangkanya itu sepanjang 60 cm. 60 kali 60 kali 60. Hasilnya berapa? 216. Nah dari situ hitungan liternya. Kalau wadahnya persegi panjang atau bulat, nggak bisa dikira-kirakan. Karena bulat sama persegi panjang tuh nggak ada yang sama. Ada yang persegi panjang, panjangnya semeter, lebarnya 40 cm. Ada yang panjangnya 1,5 meter, lebarnya 20 cm. Karena persegi panjang itu nggak mungkin sama. Kalau kubus pasti sama sudah. Makanya yang dipakai hitungan tepat itu kubus saja. Jadi kalau ada wadah kotak, bak kamar mandi pian, lebar panjang dalamnya 60 cm, airnya 2 kullah. Tapi kalau tidak sampai 60 cm, airnya kurang dari 2 kullah. Jadi hitungannya 216 liter.
Nah itu dengan mudah saja. Nah baru sekarang setelah kita udah tahu jumlah air, ada air sedikit sama air banyak ya. Biasanya ember-ember yang di kamar mandi itu rata-rata kurang. Kecuali ember yang ganal. Kayak kita di kamar mandi kan ada ember kecil. Ada ember yang besar, itu 2 kula. Yang besar, ada yang besar. Yang seukuran kita setengah berdiri itu sampai 2 kula. Tapi kalau ember-ember yang kecil nggak sampai. Bak kamar mandi pun tergantung. Kalau bak kamar mandi yang kecil ya nggak sampai. Pian hitung aja 60 kali 60 kalau baknya kotak. Nah, ini sudah jelas pembagiannya, sudah jelas hukumnya 3. Baru sekarang perubahannya. Ini poinnya di sini. Dengan ini kita paham apa gunanya tahu hukum dan tahu perubahan. Perubahan hukum air. Air ini bisa berubah-ubah hukumnya. Dari suci jadi najis, dari suci jadi mustakmal, mustakmal balik jadi suci bisa, najis jadi suci lagi bisa juga. Bisa berubah hukumnya. Kita bahas satu persatu. Air yang suci dan mensucikan biasanya disebut air mutlak netral. Ya, pertama tadi pembahasan air yang suci dan mensucikan biasanya disebut air mutlak, yaitu yang bernama air tanpa nama lain yang mengikat. Seperti tadi kita bahas. Ada botol isinya air, kita bilangnya air titik selesai sudah. Tanpa nama yang lain. Ini sekarang di dalamnya botol. Saya pindah ke gelas namanya air juga. Nggak ada perubahan, tetap air. Walaupun mungkin di sini namanya air botol, taruh di gelas air biasa. Air sungai juga sama. Pas di sungai aja ada sungai. Ini apa? Air sungai. Saya ambil, taruh di ember, namanya apa? Air. Nggak ada lagi sungainya, hilang. Nah itu nggak ada masalah. Air laut ketika saya pindahkan tetap namanya air. Nggak usah, kalau khusus air laut kita nggak melihat rasa. Rasanya kan asin. Itu khusus air laut karena ada hadis Rasulullah SAW bersabda, tahurun ma'uhu. Air laut itu suci airnya. Hillun maitatuhu. Dan halal hewan yang dari laut mati tanpa disembelih. Ikan kan mati nggak pakai disembelih, halal. Jadi air laut pengecualian, walaupun rasanya asin tetap suci mensucikan. Ini air yang suci mensucikan, yang nggak ada nama mengikat. Ingat-ingat tolak ukurnya, tanpa nama mengikat. Air mutlak tersebut yang tadi kita bahas, air suci mensucikan, bisa berubah hukum penggunaannya. Jadi air mutlak bisa berubah hukum penggunaannya. Dari suci mensucikan, nomor 1. Dari suci mensucikan berubah menjadi suci tidak mensucikan. Jadi ada air suci mensucikan, air mutlak, dia berubah hukumnya menjadi suci tidak mensucikan. Kapan itu? Ketika terkena benda suci, ya, ketika terkena benda suci dan berubah rasa, bau atau warnanya. Jadi air mutlak suci mensucikan itu bisa berubah hukumnya. Pertama kan dia suci mensucikan, tapi dia berubah hukumnya jadi suci tidak mensucikan. Jadi ada perubahan hukum. Kapan itu? Ketika terkena benda suci. Ketika terkena benda suci. Ini yang saya tambahkan tulisan untuk mempermudah pian ngingetnya ya. Jadi sekiranya nanti buku pian itu pian pulang, pian penjelasannya nggak perlu ditambahin lagi, cukup baca buku ingat. Makanya kadang saya tambahin. Kalau mau ditambahkan silahkan. Air suci mensucikan, boleh buat wudhu, dia berubah hukumnya. Berubahnya gimana? Jadi tidak mensucikan. Nggak bisa dipakai wudhu, tapi boleh diminum, boleh dimakan, boleh sebagian, boleh yang lainnya. Kapan itu? Ketika berubah, ketika terkena benda suci dan berubah. 2 ya, kena benda suci dan syaratnya apa? Berubah. Rasa, bau,
dan warnanya. Berubahnya apa? Rasa, bau, dan warna. Ini dilihat, air ini nggak melihat mau banyak ataupun sedikit, sama. Air ini nih, mau satu ember kecil, satu botol kecil, ataupun satu bak besar. Mau kurang dari 2 kulah ataupun lebih. Hitungannya kaidahnya sama. Kalau kena benda suci, hukumnya sama, mau banyak ataupun sedikit. Dilihat berubah tidak. Kalau sudah berubah, baru. Berubah warna, bau, rasa, baru. Sekarang nggak boleh lagi dipakai wudhu, nggak boleh lagi dipakai buat mandi, nggak bisa lagi dipakai buat istinja dan mensucikan dari najis. Karena dia udah berubah sifatnya, warna, rasa, dan baunya. Contohnya tadi sudah kita bahas sedikit. Jadi berubah warna sampai namanya menjadi nama lain. Ini kaidah. Ini kaidah. Ada di Muqaddimah Hadramiyah. Ya. Jadi yang berubah hatta yaslubu ismul ma, hatta yuslabu ismul ma'i anhu, sampai nama airnya udah hilang. Perubahannya sampai nama air sudah hilang. Contohnya dari air saya kasih kopi dan gula, orang bilangnya bukan air lagi, tapi kopi. Orang bilangnya kok kopi atau air kopi sama aja. Kapur, dia air putih biasa, dikasih kapur sampai pertama bening kan, air bening, dikasih kapur sampai jadi putih warnanya. Orang bilangnya sekarang bukan air lagi, tapi air kapur. Itu hukumnya suci, tapi tidak mensucikan. Dan ini silahkan sampean kias. Ada air dikasih kaporit. Ada air dikasih kaporit. Gimana hukumnya? Kalau air tersebut namanya hilang, orang yang ngelihat ngomongnya namanya ini kaporit, baru nggak bisa dipakai bersuci. Tapi kalau namanya masih ada nama air, nggak ada masalah. Saya punya bak kamar mandi, airnya agak hijau sedikit, suci aja ya, karena lumut dari sumur. Biar lebih bening saya kasih kaporit. Dapat 1 hari bening dia, tapi ada sedikit bau, ada aromanya kaporit. Selagi masih ada baunya ini, selagi masih ada bau, gimana hukum airnya? Kalau baunya sedikit, perubahannya ini sekiranya kalau orang melihat tetap bilangnya ini air, masih boleh dipakai wudhu. Tapi kalau perubahannya orang yang tahu air tersebut ngomongnya ini bukan air lagi, tapi namanya sudah menjadi air kaporit, baru nggak sah dipakai untuk bersuci. Nah dari sini udah terjawab. Gimana kalau air yang dikasih tawas, air kolam renang yang dibersihkan? Kan ada bau-bau kaporit sedikit. Kalau bau-bau sedikit itu nggak ada masalah, tetap suci dan mensucikan. Kayak tadi kita contohkan, saya punya botol air minum, kasih gula sedikit, aduk-aduk, minum, nggak terasa manisnya, masih hambar. Ada gulanya ini padahal. Apa nama airnya? Walaupun sedikit kayak gini, tetap suci mensucikan. Nggak nunggu berubah ya. Ya, maaf, tidak perlu melihat banyak ataupun enggak, sedikit ataupun banyak sama. Tidak ada perubahan, tetap suci mensucikan. Jelas ini bagian ini? Nah, mudah. Yang kedua, air suci. Mohon maaf, sebelum yang kedua, termasuk air suci mensucikan. Air suci mensucikan menjadi tidak mensucikan. Tadi sudah kita bahas air sama. Termasuk bagian pertama. Ulangin ya. Termasuk bagian pertama air musta'mal. Ini sebetulnya ada penjelasan berulang, nggak apa-apa, cuma biar ingat. Termasuk bagian ini air musta'mal. Termasuk bagian ini adalah air musta'mal. Jadi dari suci berubah jadi tidak mensucikan, yaitu air musta'mal. Yang kedua, ini 1-2 ini perubahan yang sudah sering sampai dapatin. Air suci menjadi najis. Air suci bisa berubah hukumnya menjadi najis.
Nah, yang barusan saya berubah, yang saya blok itu, biar sampean lihat. Yang kedua, air suci menjadi najis. Kapan itu? Ini ada dua macam. Pada air sedikit, beda hukumnya ya. Air suci dari najis ini dikoreksi dulu. Pertama-tama dilihat airnya sedikit apa banyak, soalnya beda hukum. Ini khusus di mazhab kita Imam Syafi'i. Di mazhab kita Imam Syafi'i. Air suci jadi najis. Gimana? Lihat, airnya banyak apa sedikit dulu. Makanya tadi kita pelajari dulu 2 kullah dan bukan. Air sedikit artinya kurang dari 2 kullah ya. Air sedikit itu artinya kurang dari 2 kullah. Pokoknya ketika disebut air sedikit artinya kurang dari 2 kullah. Ini bagi yang sudah paham nyaman. Untuk bagi yang nggak terbiasa kalimat air sedikit artinya air sedikit itu kurang dari 2 kullah. Saya tambahkan. Langsung menjadi najis ketika terkena najis. Tadi sudah dibahas. Kita punya ember di kamar mandi, kecipratan dari kloset, kena embernya. Gimana hukum baknya, embernya? Najis. Langsung, walaupun gak berubah warna, bau ataupun rasanya. Kejatuhan kotoran cicak, langsung najis. Ini penting ini ya. Banyak WC-WC kita, WC kloset itu yang buat apa? WC tempat buang hajat, sampingnya ada bak. Baknya kecil. Kadang-kadang baknya rendah sekali. Malah kadang ada di sebagian tempat baknya rata dengan klosetnya. Jadi kalau buang air ada kemungkinan nyiprat. Kalau ada nyiprat percikan dari tempat najis masuk ke air, jadi najisnya pindah walaupun setetes. Masuk ke bak yang kecil tadi langsung jadi najis semua. Gak ada perubahan. Menurut fikih kita Syafi'i, air sedikit najis, mau berubah ataupun tidak. Nah ini diingat-ingat, soalnya kita banyak ini yang kayak gini. Nah, yang punya ember di rumah, hati-hati. Kecuali, nah ini ada pengecualian. Ini penting sekali. Kecuali ketika terkena bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir. 1. Bak kecil saya terkena bangkai hewan yang mati, masuk ke bak saya. Hewannya tidak punya darah mengalir. Gimana hukumnya? Tetap suci. Jadi kita punya bak kamar mandi, kejatuhan bangkai hewan yang nggak punya darah mengalir. Hewan yang nggak punya darah mengalir ini kecil, nggak ada yang besar. Serangga, cicak, itu yang besar-besarnya cicak. Dia punya darah di badannya, cicak tuh punya darah. Nyamuk dia punya darah. Pokoknya hewan-hewan seperti itu dia punya darah, tapi darahnya nggak ngalir. Darahnya nggak ngalir di badannya. Dia padat. Seandainya pian potong pun, kaidahnya di fikih itu seandainya dipotong hewannya darahnya nggak ngalir, nggak keluar. Itu ya hewan yang malada malaha sa'ilah. Ya malada malaha sa'ilun. Hewan yang nggak punya darah mengalir. Cicak mati kecebur ke bak kamar mandi, suci tetap airnya. Kenapa? Karena cicak tidak punya darah mengalir. Kalau kotoran cicak gimana? Langsung najis. Nah itulah perbedaannya ya. Kotorannya kena ke bak kamar mandi yang sedikit, masih air sedikit ini. Air sedikit kejatuhan kotoran cicak langsung najis. Air sedikit kejatuhan cicak yang mati tidak najis. Kecuali 2 hal. 1, disengaja. Disengaja. Ada cicak mati saya ambil, saya masukin ke ember. Nah sengaja kan, najis langsung. Karena ini uzurnya lepas. Yang kedua, hancur. Hewannya tadi yang saya masukkan ke situ, hewannya hancur, cicaknya tadi hancur sampai nyebar. Ya, hancur dan menyebar, najis. Walaupun nggak ada baunya sebetulnya ya. Walaupun nggak ada bau. Ketika dia menghancur dan nyebar, najis. Dan kecuali yang ketiga, dijatuhin cicaknya nggak sengaja.
dan nggak hancur, tapi airnya berubah. Nah, ini najis. Walaupun pengecualian cicak dan serangga-serangga lain, kalau ada perubahan warna, bau, rasa, jadi najis. Atau hal yang tidak terlihat mata. Yang kedua, pengecualian hal yang nggak terlihat mata. Jadi ada beberapa permasalahan yang kalau air kejatuhan hewan tersebut tidak suci, tidak berubah sucinya. Saya punya air di ember kecil, kejatuhan najis, tapi najisnya nggak bisa kelihatan mata biasa. Kalau saya pakai mata normal ngelihat nggak ada, tapi kalau saya dekatkan, perhatikan gini kelihatan. Atau saya pakai mikroskop, kan ada, bisa ketahuan, oh ini ada najisnya. Itu nggak berefek, karena kaidahnya itu kelihatan mata. Pokoknya ada najis jatuh, kelihatan mata, baru najis. Nah, ini sering ditanya, ketika kita nge-flush WC, tahu nge-flush? Pencet itu, kalau yang pakai WC dulu kan dipencet, ada yang nyebar kan, partikel-partikel kecil. Kalau yang nyiprat satu tetes kan kelihatan mata, masuk ke ember kita yang sedikit, najis. Paham ya bedanya ya? Nah, kalau yang yang nyiprat itu satu tetes, kelihatan mata, embernya najis. Tapi kalau diciprat nggak ada yang kelihatan, nggak najis. Beb, kita pakai sinar biru, karena ada tuh, dipakai cahaya biru. Jadi ketika disetel pakai cahaya biru, kelihatan itu yang nyiprat. Tapi kalau pakai mata normal nggak kelihatan. Gimana? Tetap suci. Titik. Karena ada itu kan, ada orang yang ngasih tahu kalau nge-flush WC ditutup, soalnya penyakitnya nyebar, partikelnya. Ada yang ngangkat, tapi nggak kelihatan mata. Itu walaupun kena ember yang keluar dari dua kula, tetap suci. Karena hal yang tidak terlihat mata. Nah, ini perubahan hukum pada air sedikit yang menjadi najis. Insya Allah jelas ya sampai sini ya. Ini kita belajarnya hukum-hukum aja ya. Kita nggak pakai cerita, nggak pakai sampingan dulu sementara. Selagi pian masih semangat. Kecuali nanti udah ngantuk mungkin baru dikasih penyemangat. Nah, ini kita belajar hukum karena memang waktunya terbatas, jadi kita fokus kepada bagian-bagian hukumnya saja. Yang kedua sekarang, air suci menjadi najis, tapi airnya banyak. Kalau air banyak ini gampang, lebih mudah menjaganya. Air suci menjadi najis pada air banyak, berubah menjadi najis saat ada perubahan rasa, bau, atau warna. Ada air di kolam, ada air di bak kamar mandi besar. Hukumnya gimana? Suci mensucikan. Kejatuhan najis. Gimana? Kaidah pertamanya tetap suci. Ada air banyak kejatuhan najis, hukumnya gimana? Tetap suci. Kecuali kalau ada perubahan di rasa, bau, ataupun warnanya. Contoh, ada kolam kejatuhan kotoran hewan. Atau bak kamar mandi kita kejatuhan kotoran cicak tadi kan. Najis nggak? Dilihat ada yang berubah nggak? Warna, bau, rasanya. Oh nggak ada, ya udah suci. Cukup diambil najisnya, dibuang. Ada sumur kemasukan hewan mati, tikus mati. Ambil tikusnya dibuang. Airnya gimana? Berubah nggak warna, bau, rasanya? Oh nggak berubah, tetap suci. Kalau berubah baru najis. Jadi kalau air banyak gampang aja kaidahnya. Nggak usah pusing. Berubah nggak? Dah itu kaidahnya. Kalau ada perubahan baru najis. Kalau airnya lebih dari 2 kullah. Kalau air sedikit memang agak repot. Air sedikit agak repot. Kenapa? Dia kena najis langsung najis. Walaupun nggak berubah. Dan ada detailnya. Nah ini, detail ini hanya pada mazhab Imam Syafi'i. Dua ini, Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal kalau tidak salah. Jadi ada perbedaan air banyak dan air sedikit. Jadi ada perbedaan air banyak dan air sedikit itu di mazhab kita. Qaul yang kuat di mazhab Imam Syafi'i. Di mazhab Imam Malik dan di mazhab Abu Hanifah. Di mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah
Detail ini tidak ada. Tidak ada. Hanya air menjadi najis hanya jika berubah sifatnya. Dah. Maaf salah tulis sifatnya. Jadi di mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah, air tuh nggak ada bedanya air banyak air sedikit. Semuanya sama. Pokoknya kena najis dilihat berubah tidak, titik. Di Abu Hanifah gitu. Air itu ketika kena najis dilihat berubah nggak? Kalau berubah baru najis. Nggak berubah aman, nggak najis. Nah ini boleh dipakai kalau darurat. Imam Ghazali di kitabnya Ihya Ulumuddin lebih condong kepada mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah. Padahal Imam Ghazali mazhabnya Syafi'i. Kata beliau, kenapa kok susah benar kita dibagi jadi dua, kata beliau. Kan enak aja mazhab Abu Hanifah dan dalilnya kuat loh. Dalilnya ini kuat. Bahkan kata sebagian ulama lebih sahih hadisnya Abu Hanifah. Tapi nggak usah dibahas kalau dari segi dalil. Itu biasalah. Pengikut Abu Hanifah pasti lebih condong. Dalilnya Abu Hanifah lebih kuat. Kita Imam Syafi'i pasti ngomong gini, enggak, dalilnya Imam Syafi'i lebih kuat. Itu pasti biasa kayak gitu. Jadi kita nggak usah fokus dengan dalilnya. Nah, lebih kuat mana? Pokoknya memang ada dua pendapat. Tujuannya saya sampaikan ini pendapat yang terakhir. Soalnya nih takutnya, kayak tadi kan sempat kita bahas, WC itu kalau di bawah itu kan najis. Nanti habis ini pian pulang majelisan ke masjid ke sini, hati-hati yang sholat di sini. Itu WC-nya kecil, pian kodok seberataan 10 tahun. Ada, ini 40 tahun beb WC-nya di bawah, kodok sholatnya 40 tahun karena najis terus. Ya, kalau yang sudah lewat nggak apa-apa. Biar orang yang belum belajar kan nggak tahu detailnya. Memang sebetulnya keterlaluan kalau kada belajar. Ini kan hukum dasar. Cuman seandainya terjadi sudah, ya, yang udah lewat mungkin kita masukkan ke Abu Hanifah atau Imam Malik. Agar kita tuh nggak membatalkan ibadah orang yang bertahun-tahun. Kedepannya tinggal diperbaikin. Jelas ya? Kedepannya tinggal kita perbaiki. Nah ini dia. Selanjutnya yang ketiga. Hukum perubahan air. Sudah kita bahas dua. Air suci mensucikan, jadi suci tidak mensucikan. Yang kedua, air suci mensucikan, jadi najis. Sekarang kebalikannya. Air musta'mal. Air musta'mal kan tadi kita sudah bahas suci. Tapi tidak mensucikan. Air musta'mal itu suci tapi tidak mensucikan. Air musta'mal berubah menjadi suci mensucikan. Itu kurang sedikit. Mohon maaf ya, ulun ngetiknya tadi agak cepet-cepet. Jadi kalau ada kurang-kurang kalimat-kalimat bisa dikoreksi nih. Makanya kita sampai ngelihat tambahannya itu. Yang saya blok itu tambahannya. Air musta'mal menjadi suci mensucikan. Pertama musta'mal nggak boleh dipakai wudhu. Dia balik lagi boleh dipakai wudhu. Kapan? Ketika diperbanyak menjadi 2 kullah. Saya punya ember besar. Isinya kalau full 2 kullah. Sekarang adanya separuh dan airnya musta'mal. Separuh airnya musta'mal. Saya kepengen air ini suci, kan sayang. Air musta'mal itu bersih loh. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang berubah. Hukumnya aja yang berubah. Daripada saya buang, saya kepengen air ini jadi suci mensucikan. Tinggal diisi aja kerannya, dinyalakan sampai penuh. Air suci mensucikan. Air musta'mal menjadi suci mensucikan. Nyalain aja kerannya sampai penuh. Penuhlah 1 ember besar menjadi 2 kullah. Pas 2 kullah misal. Sudah otomatis airnya kembali menjadi suci mensucikan. Cukup ditambahi begitu. Cukup ditambahin jadi 2 kullah. Atau lebih mudah lagi nih. Saya punya air musta'mal 1 kullah. Sampean punya air musta'mal 1 kullah. Sama-sama musta'mal. Kan saya nggak bisa wudu, pian nggak bisa wudu kan.
Ayo Pak, kita jadikan satu aja air kita. Mustakmal digabung sama mustakmal. Sama-sama mustakmal kita taruh di satu wadah yang besar. Saya 1 kula sampai 1 kula. Berapa jumlahnya? Langsung kembali menjadi suci. Ya, makanya walaupun menambahnya dengan air mustakmal juga. Ya. Walaupun menambahnya juga dengan air mustakmal. Nah, ini ingat ya, mudah sekali ya. Ini merubah air mustakmal menjadi suci. Nah, kalau air suci menjadi mustakmal, sebetulnya nggak kita tulis tadi di awal itu ya. Kalau air suci menjadi mustakmal, itu pas dipakai saja. Pas dipakai saja yang jatuh jadi mustakmal. Tapi ini ingat-ingat, ember yang kejatuhan air bekas wajah itu tidak langsung jadi mustakmal. Tidak langsung. Ya. Cuman biasa kalau ustadz-ustadz menjelaskan, hati-hati yang jatuh dari muka jatuh ke ember pas berwudu, airnya jadi mustakmal. Itu penjelasan ringkas saja kayak gitu. Karena mungkin namanya belajar di tempat umum, mereka nggak selalu mendetailkan, cukup kasih yang hati-hati selesai. Jadi gini, saya punya ember di hadapan saya wudu. Dari wajah saya yang basuhan pertama wajib mercik ke ember. Gimana hukum air di ember? Gimana hukumnya? Nah, itu dia. Tidak langsung mustakmal. Ini detailnya. Yang mercik jatuh ke ember nggak 2 kula, tidak langsung mustakmal, tetap suci mensucikan. Loh, kan ini yang jatuh air mustakmal. Iya, ada syaratnya. Air mustakmal itu air suci. Air suci. Coba, pian ingat, saya punya ember 1/2 kula. Saya kasih air teh 1 sendok. Air di embernya jadi najis nggak? Air di embernya jadi hilang nggak suci mensucikannya? Masih ingat tadi? Saya punya air di ember 1 kula. Saya kasih teh dan gula, air teh, saya tuangkan 1 sendok. Air di baknya, di ember yang 1 kula, suci mensucikan apa jadi tidak mensucikan? Ya, saya aja yang jelaskan berarti. Ini terbagi 2 pendapat ulama ini. Ada 1 ember 1 kula. Kejatuhan air teh 1 sendok. Hukum embernya gimana? Tetap suci mensucikan kecuali berubah. Sudah tadi kita bahas. Kalau kenanya benda suci, dilihat perubahan enggak. Kalau najis memang langsung najis. Air kurang 2 kula kena najis langsung najis. Air kurang dari 2 kula kena suci, tetap suci mensucikan. Apa perlu pakai ember kita? Hah? Paham aja ini ya? Paham aja ya? Nggak usah. Nanti pas cuci, pas pakaian baju nanti kita pakai. Jadi air yang kurang dari 2 kula kena benda suci, dilihat berubah atau tidak. Itu kaidahnya. Kalau nggak berubah tetap suci mensucikan. Termasuk air mustakmal. Air mustakmal tuh warnanya persis putih kayak air kan. Nah, jadi gimana caranya? Saya punya air 1 kula, kecipratan air mustakmal dari wajah masuk ke ember. Gimana hukum embernya? Jadi mustakmal tidak? Sama hukumnya kayak tadi. Dilihat berubah enggak? Ya nggak mungkin berubah, air mustakmal putih kan gitu. Berubahannya dikira-kira kata ulama. Seandainya air mustakmal ini berwarna, kalau kena air di ember pian berubah nggak warnanya? Contoh misal air mustakmal yang menciprat itu sedikit di tangan ini, 1 percikan. Sampean kira-kira kan, percikan ini kalau saya percikan tinta berubah nggak embernya? Kalau nggak berubah ini sedikit kok. Berarti tetap airnya suci mensucikan. Kalau berubah beb, soalnya yang jatuh langsung dari wajah, langsung masuk semuanya. Kayak bak kamar mandi, saya nyiram wajah pas di atas bak. Kan berarti sekali jatuh seberataan. Banyak kan? Kalau seandainya ini yang jatuh air teh 1 gelas, berubah nggak rasanya? Berubah.
baru air tersebut menjadi musta'mal. Paham ya perbedaan ini ya? Oke, ini bagian ini nih, bagian ini memang kadang-kadang sering memang kalau namanya ulang belajar, kita nggak menyalahkan ustadz-ustadz yang ngajar ya. Kita juga pribadi kalau ngajar di pengajian ya ringkas. Kadang disingkat gini, air musta'mal kalau kena air sedikit jadi musta'mal. Itu pembacaan penyampaian ringkas. Jadi air musta'mal jatuh kena ember kecil. Gimana embernya? Jadi musta'mal. Karena itu ulama menyampaikannya cara ringkas. Yang benar, yang lebih detail, biar orang biar lebih paham, seperti kayak sekarang sampean kan duduk belajar fikih. Nah ini makanya nih, hal kecil kayak gini nih perlu dipelajarin detail. Ketika kita duduk serius belajar, hukum cara belajarnya beda. Baru dijelaskan, air musta'mal yang jatuh ke air sedikit tidak merubah air sedikit. Tetap suci mensucikan, kecuali dikira-kirakan berubah bau, warna, rasa. Ya Fian kira-kira, air musta'malnya kalau ada bau harumnya, kalau ada warnanya, kalau ada rasanya, dikira-kirakan. Ini kalau dikasih air jeruk segini berapa? Berubah nggak? Bukan sirup ya, air jeruk. Ini embernya berubah nggak? Kalau dikasih harum berubah nggak? Oh kalau cuma sesendok aja nggak berubah, kayak tadi kan? Berarti tetap suci mensucikan. Nah, itu dia yang ketiga. Terakhir bagian keempat dari sifatnya air. Air najis atau air yang berubah sifatnya. Air yang berubah sifat itu maksudnya airnya suci tapi warnanya jadi hitam karena kopi. Airnya suci tapi baunya menjadi harum karena parfum. Sama semua hukumnya ini ya. Air yang najis atau berubah sifat itu kembali menjadi suci. Bisa kembali menjadi suci dengan 3 hal. Ada 4, yang keempat khilaf. Ini yang disebutkan Imam Nawawi dalam Majmu'. Ya. Jadi air najis jadi suci. Air yang udah berubah warna, bau, rasa menjadi suci. Yang pertama, hilang najis atau perubahan sifat dengan sendirinya. Tidak diapa-apakan. Nggak ditambahin, nggak dikurangin, nggak diapa-apakan. Yang satu, ada air najis jadi suci. Apa itu bil mukth? Diemin aja. Nggak diapa-apain, tiba-tiba menjadi bersih. Tapi ini pada air 2 kulah. Jadi ada air 1 kamar mandi bak 2 kulah. Kejatuhan kotoran cicak misalnya, bau airnya. Atau mungkin kotoran tikus lah. Jadi lebih biasanya lebih cepat bau itu. Bak kamar mandi kita 2 kulah. Ini hanya pada 2 kulah yang ini ya. Bak kamar mandi kita 2 kulah, kejatuhan kotoran tikus, airnya bau. Ya udah, nggak kita pakai, dibiarin. Setelah 1 minggu, dilihat lagi bak kamar mandinya. Misal contoh kita ambil najisnya dulu kita buang, bak kamar mandinya udah menjadi normal lagi. Kemarin bau, sekarang enggak. Gimana hukum airnya? Balik suci. Nah ini kehebatannya air 2 kulah, karena dia kuat. Kesuciannya tuh kuat. Jadi nggak usah dikasih apa-apa, dibiarkan dalam waktu tertentu. Ini pengaruh sama juga ya ke sumur. Aduh sumur saya kejatuhan bangkai hewan, ambil hewannya. Nggak usah dikuras nggak apa-apa. Ambil hewannya dibuang. Sumur biasanya lebih dari 2 kulah. Ya, yang dimaksud sumur, kaidahnya tetap sama ya, 2 kulah. Kecuali sumur yang kecil yang nggak sampai 2 kulah. Sumur bor. Kadang ada sumur bor kan pipanya kecil aja itu. Itu kalau kena najis gak sampai 2 kulah. Lain cerita dia. Pokoknya yang 2 kulah. Berubah warna, bau, rasa, najis. Didiamkan dalam jangka waktu tertentu, balik normal lagi, suci. Jadi kalau ada sumur kena najis, dibiarin. Seminggu normal lagi baunya, bau bangkainya hilang, suci. Yang kedua, ditambahi air suci hingga kembali ke sifat awal. Saya punya air 2 kulah, bau, najis. Saya tambahin air lagi,
5 kulah. Sekarang hilang baunya. Kayak sumur tadi. Sumur tuh gini, biasa kan disedot kurang. Tinggal separuh. Kejatuhan bangkai hewan, najis. Diambil bangkainya dibuang. Setelah sehari penuh lagi sumurnya. Ketika setelah penuh, baunya hilang. Ini gimana hukumnya? Suci. Ya, entah ditambahi sengaja atau ditambahi dari sumber yang ada di dalam airnya. Suci. Jelas ini ya? Jadi enak, jangan langsung dibuang. Kalau air 2 kulah yang najis, tidak perlu langsung dibuang. Selagi masih bisa disucikan. Ditambahi air lagi, jadi suci. Nah kalau air sedikit, saya punya bak kamar mandi. Ya, bak kamar mandi besar, tapi sekarang airnya cuma tinggal, kadang-kadang tuh udah mau habis. Kita lagi bersihkan, tinggal sedikit aja, setengah lantai aja atau seperempat lantai. Ada kotorannya, kan najis kan? Saya nyalakan sampai penuh jadi 3 kulah. Gimana hukumnya? Suci. Jadi caranya dibanyakin sampai lebih dari 2 kulah. Jelas ya ini ya? Nah sekarang yang ketiga. Cuman yang ketiga agak susah ini. Cuman mungkin aja. Ada air lebih sama ini ya. Ini 2 kulah. Ini 2 kulah juga ya. Ini kaidahnya 2 kulah atau air banyak. Ada air saya kamar mandi 3 kulah. Kena najis di atas. Atasnya warnanya berubah jadi kuning. Najis. Saya ambil atasnya, saya buang. Perubahannya hilang. Gimana ini yang bawah sekarang? Kalau sudah hilang perubahannya suci. Jelas ya? Jadi dikembalikan menjadi suci dengan apa? Dengan dikurangi, dibuang. Sisanya bersih lagi, suci. Nah yang keempat, terakhir, kembali ke sifat awal air dengan debu. Ada air di kamar mandi kita, warnanya kuning karena kena najis. Atau bau karena kena najis. Bau sudah. Gimana hukumnya? Najis. Saya mau mensucikannya, saya ambil debu, saya sebar. Setelah debu ditaruh, debunya rontok, hilang baunya. Ini gimana? Khilaf ulama. Kebanyakan bilang nggak boleh, tetap najis. Kenapa? Karena debunya itu dianggap, ini pendapat yang bilang nggak boleh, karena perubahannya masih ada, tetapi tertutup dengan debu. Ya. Sebagian lagi bilang enggak boleh. Kenapa? Kata mereka perubahannya hilang, bukan ketutup dengan debu. Debu itu punya massa yang lebih berat dari air. Ketika dia disebar, dia menjatuhkan, menggugurkan hal-hal yang merubah air jadi najis. Jadi dia dijatuhkan sama debu. Makanya suci. Bukan dirubah, tapi dia membuang najisnya. Nah ini menurut pendapat ini, apa? Yang pendapat yang kedua, boleh pakai debu. Nah ini dikiaskan sama ulama. Mungkin sampean punya air di kamar mandi, atau kayak di kolam renang, najis. Karena berubah. Kan di sebagian tempat ini susah loh mau mencari air suci. Jadi air ini dibersihkan, dibeningkan lagi. Dengan apa? Macam-macam caranya. Kalau di fikih dikasih contoh, ini ada air najis, bau bangkai, saya kasih parfum, diaduk-aduk, hilang bau bangkainya. Suci nggak? Nggak, karena nggak hilang bau bangkai, cuman tertutup dengan parfum. Jadi pokoknya kaidahnya, kalau dikasih sesuatu untuk menutupi bau, warna, rasa dari najis, hukum airnya tetap najis. Ya, hukum airnya tetap najis. Nah, ada sekarang dia nggak pakai parfum, dia nggak pakai apa-apa, model baru, dia pakai apa sih namanya itu, yang buat membersihkan kolam renang, bukan tawas, ada debu apa serbuk, itu cairan khusus ataupun serbuk khusus disebarkan di air.
Itu gunanya apa? Dia memadatkan kotoran-kotoran yang nggak bisa dipegang pakai tangan. Kan najis itu berubah warna bau rasanya kan, air berubah warna bau rasanya karena najis. Itu karena najisnya kan nyampur dengan air. Nah ini obat ini memisahkan najis dari air. Jadi dikristalkan keras. Makanya ada obat kolam renang itu kalau dikasih nanti besoknya rontok di bawah. Rontok di bawah. Nah kalau obat macam ini, jadi yang di atas nanti yang tersisa cuma airnya aja, najisnya dipisahkan. Tapi obatnya juga jatuh ke bawah, nggak nyampur dengan air. Ini yang seperti ini bisa mengikuti pendapat yang memperbolehkan pakai tanah ataupun debu. Jadi dia dianggap bukan menutupi perubahan najis, tapi mengembalikan najis atau membuang najis yang merubah air. Jelas ini ya? Sampai yang tahu sekarang nih di sebagian tempat-tempat, hotel atau sebagian bandara, tempat pian cuci tangan, kumur, atau tempatnya mandi, bukan kloset ya, mandi di shower, itu airnya nggak dibuang. Dikumpulkan di bawah, didaur ulang. Di bandara sini gitu gak? Iya juga. Nggak tahu. Pokoknya begini. Oh enggak. Ya karena kita di sini masih banyak air. Di sebagian tempat yang susah air, hotel-hotel sebagian udah begitu. Di Jakarta udah sebagian sama. Jadi air bekas mandi itu yang ada sabunnya dan segala macam itu didaur ulang. Gimana caranya? Dikumpulkan, disaring. Sampai najis ataupun kotoran, entah najis entah bukan ya, yang berbentuk sudah hilang semua. Jadi tinggal ada perubahannya aja, warna, bau, rasanya saja. Tapi benda najisnya udah nggak ada, udah disaring. Baru dikasih obat. Nah setelah dikasih obat, benda najis yang nggak kelihatan, yang nggak bisa dipegang sebelumnya, jatuh rontok di bawah, ngendap. Ini gimana sekarang? Udah bersih lagi setelah proses berkali-kali. Bahkan ini pun terjadi, dijelaskan sama ulama, di air bekas kotoran manusia. Air yang bercampur dengan kotoran itu dibersihkan cara kayak gini, ada. Tapi setelah bersih, setelah udah dikasih obat, melalui berproses-proses kembali menjadi bersih. Bersihnya bukan menutupi perubahan najis, tapi membuang perubahan najis. Dulu belum ada nih membuang perubahan najis cara modern kayak gini. Dulu belum ada, tapi sekarang udah ada cara modern. Nah ini dikiaskan kembali kepada debu. Jadi boleh. Menurut pendapat yang memperbolehkan ini. Ini ada juga di fatwa-fatwa ulama. Di fatwa kita di NU ada, tulis saja, air daur ulang. Nanti pian dapat ini. Nah ini mungkin yang tahu, kadang-kadang kita tuh di hotel was-was. Mau wudu, ini nih air daur ulang ini. Gimana? Selagi bukan ditutupi najisnya, tapi kembali ke hukum awal, suci. Boleh. Jelas nggih? Nah. Ya sama kayak air-air yang di PDAM dan sebagainya kan seperti ini. Ya. Selagi pokoknya perubahannya pas pian buka air di rumah, taruh di ember di gelas, ngelihatnya nggak berubah jelas. Kalau pian nyalakan keran PDAM di rumah, wah ini warnanya putih, sudah nggak bening lagi. Orang yang ngelihat apa nih? Itu air kapur, baru nggak boleh dipakai. Tapi kalau ngelihat masih bersih, ataupun ada sedikit bau-bau kaporit sedikit aja wajar. Sekiranya orang ngelihat nggak ngomong ini air kaporit, berarti suci dan mensucikan. Ini selesai bagian air. Mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu, silahkan. Baru kita masuk bagian istinja. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab fikih ada pengelompokan tentang